Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece nih. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K bakal mengajak kalian buat membahas serial apa yang menjadi tujuan dari Kurohige di sepanjang serial ini, Re. Yang kalau Mr. K boleh jujur ya, bener-bener luar biasa. Tapi sebelum itu ya, pastikan buat like video ini terlebih dahulu, Re. Oke lah, kalau udah like, maka tanpa basa-basi, kita langsung menuju ke kontennya. Ambisi Rock the Sebek yang diturunkan. Pertama, kita memang harus menyadari ya, bahwa pewarisan tekad itu selalu ada, apalagi Will of D. Walau gak dengan satu keturunan pun ya, tekad ini tetap dapat terbawa ke orang lain dan bisa jadi akan sama persis. Kalau dalam kasus Luffy ya, udah jadi rahasia umum secara gak langsung ya, tekad Joy Boy hingga Roger seolah terwariskan ke Luffy. Gimana dengan Kurohige? Maka kita juga dapat mengetahui jawabannya, Re. Dari cara pengumpulan kekuatan para kru, caranya bertindak hingga menentukan wilayah teritorinya, maka kita bakal tahu persis siapa role model dari Kurohige itu. Siapa lagi kalau bukan Rock the Sebek. Di masa lalu, Rock dikabarkan mengumpulkan para bajak laut terkuat, mengambil alih komando mereka demi satu ambisi, yaitu menguasai dunia. Hal yang sama juga diterapkan oleh Kurohige, di mana ia memberi syarat bagi para tahanan level 6 Impel Down untuk saling bertarung, lalu yang terkuat bakal ia ajak sebagai krunya. Dan basis lokasinya pun sama, Rocks dan krunya berkumpul di Hachinosu, lalu usai menjadi Yonko ya, Kurohige juga menguasai Hachinosu usai mengalahkan salah satu dari mantan bajak laut Rocks juga, yakni Ochoku. Terus soal tujuan sebenarnya dari Kurohige juga baru aja diketahui pada chapter 1107 yang lalu. Van Augur yang kali itu ditanyai oleh Saturn soal apa yang sebenarnya menjadi tujuan mereka, jawaban Van Augur adalah The World alias dunia. Maka dari sini udah kelihatan jelas kan, yang menjadi tujuan utama dari Kurohige adalah menguasai dunia. Ini mirip dengan apa yang dulu menjadi impian dari Rocks the Sebek di masa jayanya, yakni ingin diakui sebagai Raja Dunia. Terus yang gak kalah menarik juga ya, yaitu soal garis keturunan. Saturn menanyakan kenapa Devon sampai bersedia mengikuti dan mau jadi bawaan Kurohige. Jawabannya cukup mengejutkan, Re. Selain mengakui bahwa Kurohige adalah orang istimewa, Devon juga tak mengelak saat Saturn membicarakan soal garis keturunan. Ini menurut Mr. K cukup mencurigakan, Re. Apakah keturunan yang dimaksud adalah karena menyandang nama D atau keturunan lain? Secara definisi ya, rupanya Kurohige merupakan keturunan dari orang yang sangat penting sehingga sangat layak untuk diperhitungkan. Ya, soalnya aneh aja ya, jika konteksnya itu Will of D, harusnya Saturn bisa langsung terang-terangan menanyakan hal itu. Mengingat mereka juga mempermasalahkan nama D di poster Luffy. Namun yang dibicarakan malah keturunan. Oh ya, walaupun seorang bisa mempunyai nama D, gak selalu mereka terikat dalam satu pohon keluarga yang sama ya. Sejauh ini ya, nama D baru dianggap sebagai Will of D alias tekad yang diwariskan. Perkataan Cobra aja ya, menyampaikan ke kita semua adalah keturunan D, seolah menjadi kode sebagai perlawanan terhadap pemerintahan dunia, serta keinginan kuat untuk menciptakan fajar bagi dunia. Sebab itulah garis keturunan yang dibicarakan oleh Saturn pasti jauh lebih spesifik, bukan sekedar nama D doang. Apakah ini menguatkan kalau Rocks the Sebek memang ada ikatan dengan Kurohige? Atau ada garis keturunan lain dari Kurohige yang belum kita ketahui sebelumnya? Ini patut ditunggu sih. Namun keyakinan sudah jelas sih, Kurohige memang ingin menjadi seorang Rock the Sebek, yakni melanjutkan mimpi sebagai Raja Dunia yang belum bisa terpenuhi oleh Sebek. Sama halnya dengan Luffy, ia akan menjadi Joy Boy, sesuatu yang juga belum terpenuhi oleh Roger karena di masa lalu gagal, Re. Ini sudah menjadi takdir mereka dengan sama-sama penyandang nama D, namun memperjuangkan sesuatu yang berbeda dan tetap berlandaskan pada kebebasan masing-masing yang mereka percayai. Perjalanan menjadi Raja Dunia. Oke, sekarang kita membahas sejauh mana impian Kurohige ini dapat terwujud, Re. Kalau menurut Mr. pribadi ya, proses seorang punya kemampuan jadi penguasa, mereka perlu hebat dalam segala hal. Mulai dari pengetahuan, kekuatan, hingga pengaruh yang besar. Sekarang coba kita bahas satu-satu sejauh mana Kurohige mendapati semua itu. Yang pertama, soal pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud di sini berkaitan dengan berbagai hal, baik itu berkaitan sama masa lalu, informasi mempengaruhi tindakan ke depan, dan lain sebagainya. Nah, jika SAP Crew kita jadikan pembanding, sebenarnya SAP Crew masih sangat unggul dengan 3 poneglyph yang mereka miliki, serta informasi soal senjata kuno. Belum lagi Nico Robin yang seorang arkeolog. Pengetahuan di SAP Crew bener-bener di-carry sama Robin. Terus Kurohige dan armadanya mungkin gak punya kru cerdas Robin, namun bukan berarti
berarti mereka stuck di sono, re. Kurohyuki Pirates sangat up to date soal berbagai fenomena di seluruh dunia. Ini terlihat dari gimana tindakan mereka selalu berada di waktu yang tepat seiring dengan tindakan yang on point juga. Mereka mendapati informasi soal trio supernova mengalahkan Big Mom dan Kaido, maka mereka langsung bergerak ke dua lokasi, yakni Whole Cake Island serta lautan yang menjadi rute antara trio supernova. Dua langkah ini pada akhirnya menuju ke satu tujuan, yakni mencari informasi soal Poneglyph dan coba memecahkan informasinya. Dan ketika bertemu Law ya, Kurohyuki memang udah bernafsu untuk mendapatkan salinan Poneglyph. Bener-bener efektif ini langkah, re. Kid, Luffy, dan Law susah payah ngerebut semuanya. Kurohyuki ambil jalan praktis dengan merebut salah satu dari milik mereka. Kemudian, semisal mendapatkan salinannya aja gak cukup kan, mereka perlu ada yang dapat memecah rahasia ini. Makanya, mereka menculik puding di waktu yang bersamaan. Wow, entah gimana Kurohyuki bisa mengetahui juga soal kekuatan Three Eyes maupun Voice of Ulting ya, sehingga mau mengandalkan kekuatan puding. Meskipun di sini lebih seperti pertaruhan sih, gak ada kepastian puding mampu melakukannya atau enggak. Terus, informasi Kurohyuki dan kru juga gak sampai di sono, re. Mereka mengetahui Gorosei menyusul ke Egypt, mengambil keuntungan dari sono ya. Belum lagi soal pria dengan luka bakar, up to date banget lah mereka, re. Sampai tahu gimana gambaran kekuatannya. Faktor pengetahuan Kurohyuki ya, serta relasi informasi yang sangat luas sepertinya jadi pendukung semua informasi dunia, berhasil dirangkai dengan sangat baik oleh Tits. Gila sih, gila. Terus berikutnya perihal kekuatan. Soal kekuatan, mari bicara soal armadanya terlebih dahulu. Kurohyuki menguatkan armadanya dengan penambahan dari tahanan Impel Down seperti Shiryu dan Devon, lalu juga tak segan mengajak Aokiji. Selain merekrut dan menambah ya, Kurohyuki juga memanfaatkan secara penuh keunggulan dari kekuatan Buah Iblis. Menggunakan kekuatan Yami no Mi, Kurohyuki mampu mengumpulkan berbagai kekuatan Buah Iblis serta memberi kekuatan Buah Iblis itu ke krunya sesuai kapasitas kemampuan. Di luar itu ya, sepertinya ada kemungkinan Kurohyuki menjual kemampuan Buah Iblis ini, re. Ini mungkin jadi faktor kenapa Kurohyuki dapat memperluas informasinya. Selain kekuatan yang berpengaruh ke kru secara langsung, kini Kurohyuki punya chance buat lebih soal kekuatan. Misalkan ya, satu skenario terpenuhi, yaitu Karibo memberitahu soal keberadaan senjata kuno. Semisal informasi ini berhasil masuk ke Kurohyuki, pasti ada rencana licik yang bakal mereka siapin. Tentunya gak bakal tergesa-gesa, re. Pasti di setup sedemikian rupa. Ingatlah ya, butuh waktu panjang dan kesabaran super ekstra Kurohyuki bisa mendapatkan kehebatannya yang saat ini. Jelas dari sini dua senjata kuno berada dalam bahaya. Terus selanjutnya ya, poin terakhir. Soal pengaruh. Kurohyuki sudah mendapatkan ini secara bertahap, re. Meniti dari bawah dengan berbagai rencana busuk di dalamnya. Kurohyuki menapakinya dari bawah, semua bermula di mana Kurohyuki bernegosiasi untuk menjadi Shichibukai. Kemudian naik lagi dengan berhasil menyingkirkan Shirohige Pirates. Kurohyuki selanjutnya mengambil pengaruh besar di New World, menutupi celah yang lepas karena jatuhnya Shirohige. Alhasil dengan kekuatannya, Kurohyuki sukses menjadi Yonko. Ditambah mengalahkan dan memecundangi sisa Shirohige Pirates untuk kedua kalinya di perang balas dendam. Menjadi Yonko jelas gak cukup bagi Kurohyuki, re. Ia menginginkan lebih. Ia berniat membuat Hachinosu sebagai wilayah yang diakui pemerintahan dunia. Wow. Entah apa tujuannya, tapi di pandangan Mr. K pribadi ya, ini pasti untuk memuluskan tindakan Kurohyuki ke depan. Ya simpelnya, ini supaya keuntungan menjadi Yonko coba ingin dimiliki lagi oleh Kurohyuki, namun lebih advance, re. Backingannya bukan marin lagi, melainkan pemerintahan dunia. Dengan begini ya, pengaruh Kurohyuki juga akan semakin kuat. Kurohyuki sepertinya pun memikirkan untuk melakukan sesuatu terhadap Marijoa. Ini terlihat dari Devon yang mencoba menyentuh Sartun. Kemungkinan besar Devon mau menirunya. Mau digunakan sebagai apa tiruan dari Sartun ini? Itu bisa memperkuat pengaruh Kurohyuki, re. Entah itu demi misi penyusupan, memberi perintah palsu, dan semacamnya demi menguntungkan semua tujuannya. So, saat Van Augur bilang tujuan Kurohyuki Pirates adalah dunia, mereka memang gak main-main. Ambisi yang tegas dari awal, ketelatenan, ketekunan, kesabaran, dibumbui kelicikan dan kebusukan. Perlahan tapi pasti, Kurohyuki menjadi sesuatu yang lebih sempurna dibandingkan Rocks. Pengetahuan, kekuatan, pengaruh, dan kekuasaan semua dirajut Kurohyuki dengan sangat baik di balik layar tanpa kita sadari. Tanpa dicegah lebih jauh, bukan tidak mungkin Raja Dunia Baru akan lahir, dan dia adalah Marshal the Tits. Pertanyaannya, gimana SHP Crew bakal merespon semua itu? Let's stand dulu, re. Berhubung udah banyak yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, kita keep dulu buat pembahasan di next konten. So, see you next time. Adi sekarang melau, everyone. Salam
Adibedia.